Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Nofri Fatah dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan mengawali kebaran firman Tuhan pada Sabat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Pada Sabat yang suci ini, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, mendengarkan pekabaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati, dapat berkat dari surga, memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran pekabaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Sabat ini kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Yesus ingin melawat saudara-saudara lewat pekabaran firman-Nya yang indah. Dan judul pekabaran firman Tuhan adalah dalam perlindungan Tuhan. Ayat tema dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, ayat ini ditulis oleh Daud pada waktu dia melarikan diri dikejar oleh Raja Saul. Dan dia berada di depan Raja Abimelek. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras, sehingga dia dilepaskan oleh raja itu. Dan dalam kelepasan ini, Daud menulis puji-pujian kepada Tuhan. Dan itulah salah satu ayat yang dia tulis di dalam Mazmur 34 ayat 8. Bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya dan meluputkan dia dari mara bahaya. Bahkan dari bayang-bayang maut, kematian di wilayah musuh, di kerajaan musuh. Itulah kuasa Tuhan yang melindunginya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari, ada malaikat yang menjaga, melindungi kita setiap saat. Berkemah di sekeliling kita untuk berperang bagi kita. Berperang dengan malaikat-malaikat jahat. Melindungi kita dari rancangan-rancangan jahat kuasa kegelapan. Saya punya pengalaman secara pribadi. Bagaimana malaikat Tuhan melindungi saya, melepaskan saya dari kuasa jahat maupun rencana jahat dari orang-orang jahat. Satu kali pada waktu saya bekerja di Kediri, yaitu di Conference Jawa Kawasan Timur sekitar tahun 2001. Pada waktu itu, di gereja-gereja di sekitar Conference Jawa Timur sana, beberapa gereja Protestan dibakar. Dan saat itu, ketika saya sedang mengembalakan gereja Kediri, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar gereja. Tetapi suatu malam, saya sedang berjalan di kompleks kami. Tiba-tiba saya dipanggil oleh seorang satpam yang hanya sekitar 50 meter dari gereja kami. Dan satpam itu adalah satpam toko. Dia sudah kenal dengan saya, dan dia katakan, pendeta, ada yang saya mau sampaikan. Dia katakan, Pak Pendeta, beberapa hari yang lalu, ada segerombolan orang datang, berdiri di depan pos satpam saya, dan mereka membawa peralatan-peralatan, kemudian mereka berdiskusi. Itu terjadi tengah malam. Dan dalam diskusi mereka saya dengar, mereka akan menghancurkan gereja Pak Pendeta. Bahkan ingin membakar gereja tersebut. Kemudian karena saya mendengar omongan mereka itu, saya coba datang ke gerombolan ini yang cukup banyak. Dan saya katakan kepada mereka, lebih baik Anda urungkan niat Anda untuk menghancurkan gereja Advent itu. Kemudian mereka tanya, kenapa?
Lalu saya ceritakan kepada mereka. Beberapa hari yang lalu, saya sedang berjaga di pos ini. Tiba-tiba saya melihat tengah malam, sangat sepi. Ada seorang berjubah putih, rambut yang panjang, hampir sampai di tumit kakinya. Dia berjalan di seberang jalan, melewati pertokoan itu, dan saya curiga, jangan-jangan ini seorang pencuri. Jadi saya coba ikuti dari seberang jalan, sebelah saya sini. Tiba-tiba dia berhenti di depan gereja Advent, yang kurang lebih 50 meter dari pos satpam. Pada waktu saya perhatikan dia, tiba-tiba dia hilang. Dan saya coba mendekati gereja Advent itu. Ternyata dia sudah berada di depan, di dalam garasi gereja. Padahal pintu gereja itu gerbang ditutup. Pintu gerbang besi. Dan pada waktu saya coba melihat dari pintu gerbang, saya tidak lihat lagi dia di dalam garasi. Ternyata dia sudah berada di belakang gereja. Di atas bumbungan rumah pendeta. Dan tiba-tiba orang yang berjubah putih ini dan rambut putih itu masuk ke dalam rumah pendeta yang ada di belakang. Wah, saya jadi takut. Dan saya katakan, wah, saya melihat malaikat. Saya pikir tadi seorang pencuri, ternyata ini malaikat. Kemudian saya pulang ke pos sambil terheran-heran, aduh, kok ada malaikat ya? Kenapa dia ada di sini? Kemudian 2 hari setelah itu, saya juga sedang berjaga malam di sini. Suasana lagi sepi. Orang yang sama, makhluk yang sama lewat di seberang jalan. Dan saya katakan ini pasti orang, malaikat yang sama itu. Saya sudah tidak ikuti lagi dia karena saya sudah tidak sangka dia pencuri. Dari jauh saya perhatikan dia berdiri di depan gereja. Dan dia melayang terbang di atas gereja. Kemudian malaikat itu masuk ke dalam gereja. Oh, saya merinding. Saya katakan, oh Tuhan, ya Allah, saya melihat 2 kali malaikat masuk ke dalam gereja. Dan saya percaya gereja itu dijaga malaikat. Jadi, saudara-saudara, lebih baik jangan apakan itu gereja itu. Kalau kalian merusak atau membakar gereja itu, ada malaikat di situ yang jaga dan kalian akan berhadapan dengan malaikat yang ada di situ. Saudara-saudara, orang-orang yang tadi berencana jahat itu, semuanya langsung diam, tidak ngomong lagi, mereka langsung pulang. Dan itulah yang Satpam ceritakan kepada saya. Dan saya katakan, Pak Satpam, terima kasih. Anda sudah menolong gereja kami menceritakan peristiwa yang Anda lihat itu. Dan saya juga sudah tertolong. Karena saya berada di gereja itu, berada di rumah belakang. Kalau mereka apa-apakan gereja itu bakar, mungkin saya juga menjadi korban. Dan Satpam itu katakan, wah luar biasa gereja Bapak, ada malaikat di situ Pak. Saudara, kesaksian yang saya dengar dari Satpam ini, bagaimana malaikat menunjukkan diri kepada Satpam. Karena Tuhan tahu ada orang-orang yang sedang merencanakan jahat kepada gereja ini. Dan Tuhan menyediakan pertolongan lebih awal lewat orang lain. Saya tidak pernah melihat malaikat, tapi orang lain yang melihat malaikat. Dan malaikat itu telah menyelamatkan gereja dan telah menyelamatkan nyawa saya. Saudara-saudara, inilah yang Daud gambarkan di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Kita tidak tahu, kita tidak lihat ada malaikat, tapi kita percaya ada utusan surga yang selalu melindungi dan menjaga kita. Ada malaikat yang berperang untuk kita, menjaga kita, menolong kita, melepaskan kita dari berbagai malapetaka. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah perlindungan Tuhan kepada kita yang kita tidak tahu. Dan inilah cara Tuhan melindungi umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan juga berkata selanjutnya di dalam ayat 9 dan ayat 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus,
Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa perlindungan Tuhan atas umat Tuhan. Tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Inilah jaminan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud menulis ayat-ayat ini. Oleh karena dia telah merasakan bagaimana perlindungan Tuhan terhadap dirinya. Bagaimana dia telah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Mau ditombak, mau dibunuh. Dia harus lari bertahun-tahun. Tetapi nyawanya terselamatkan. Dia telah berperang berkali-kali. Musuhnya begitu banyak. Tapi Tuhan menjaga dia, melindungi dia, melepaskan dia dari bayang-bayang maut. Tuhan memberikan kepadanya perlindungan yang luar biasa. Karena Allah kita, Allah Daud adalah Allah yang sama yang melindungi saudara dan saya saat ini. Inilah janji Tuhan. Kalau kita mau datang selalu berlindung kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Kita menghadapi masalah ekonomi saat ini. Kita menghadapi sakit penyakit. Kita menghadapi masalah keluarga. Masalah situasi lingkungan. Masalah dalam membesarkan anak-anak. Begitu banyak pergumulan yang rumah tangga alami. Bahkan mungkin kita menghadapi bayang-bayang maut. Kuasa-kuasa jahat yang selalu ingin menghancurkan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, cara satu-satunya kita dapat bertahan di zaman yang begitu sulit ini, hanya berlindung kepada Tuhan. Hanya datang kepada Tuhan, meminta pertolongan satu-satunya. Jika kita tidak dapatkan pertolongan dari yang lain, karena meminta pertolongan, bersandar kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi bersandar kepada Tuhan, kita tidak pernah akan kecewa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah untuk berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Kalau kita mau berlindung kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan yang melindungi, melepaskan, dan memberikan kepada kita kekuatan. Saya mau baca satu ayat jaminan Tuhan juga bagi kita. Di dalam Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Luar biasa saudara-saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Berkat Tuhan yang limpah Tuhan akan karuniakan kepada saudara-saudara. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, itulah berkat Tuhan yang istimewa bagi setiap umat Tuhan. Mari berlindung kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia maha kuasa. Malaikatnya berkemah di sekeliling saudara-saudara. Dan dia rindu untuk memberkati anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati, yang hidup dalam sukacita, setia selalu kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Inilah kerinduan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, sumber perlindungan dan kekuatan kami. Penolong kami satu-satunya dalam segala kesesakan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran dari Raja Daud. Bagaimana malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka. Dan orang yang percaya berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan firman ini diberi kekuatan rohani di dalam menghadapi berbagai macam tantangan di depan hidup kami. Kami tidak akan khawatir dan takut.
Karena kami percaya ada Tuhan, ada malaikat yang bersama dengan kami, menuntun kami, berperang demi kami, memberikan kemenangan demi kemenangan sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.